Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asriyanti Mas'ud MPD selaku dosen pengampu mata kuliah IPA Terpadu, kemudian seluruh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Miswar Faridoh dengan NIM 11920600056. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar yang telah saya buat. Nah, di mana saya membuat modul ajar sesuai dengan RPP yang dibuat sebelumnya, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ya, eh, pada halaman pertama saya eh, membuat cover terlebih dahulu, yaitu terdapat nama modul ajar, kemudian ada beberapa elemen yang berkaitan dengan materi, kemudian ada materi yaitu sistem gerak manusia, kemudian ada nama pengarang yaitu saya sendiri Misal Faridoh, ada NIM 11920600056 dan juga ada tahun pembuatan modul yaitu tahun 2022. Nah, kemudian pada halaman kedua saya membuat identitas tentang modul tersebut. Nah, di mana ada judul yaitu modul ajar sistem gerak pada manusia. Nah, kemudian terdapat juga penyusun yaitu saya sendiri Mas Faridoh. Kemudian ada jenjang, nah di mana modul ini dibuat untuk jenjang SMP. Kemudian ada kelas yaitu kelas 8 atau kelas 2 SMP. Kemudian ada alokasi waktu yaitu 2 kali 30 menit. Nah, di mana saya mengambil 1 jam mata pelajaran itu 30 menit. Nah, sehingga untuk 2 kali 30 menit berarti saya membuat alokasi waktu dalam pengerjaan modul ajar ini yaitu 2 kali jam mata pelajaran. Kemudian untuk fase ada fase D. Nah, untuk selanjutnya pada halaman kedua ini juga terdapat referensi atau sumber saya dalam membuat modul ini. Itu terdapat buku biologi kelas 8 SMP, kemudian ada juga YouTube. Nah, linknya bisa dilihat di modul. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu mengaitkan metode pembelajaran yang digunakan terhadap materi dan juga dikaitkan dengan mengembangkan sikap Pancasila gitu, yang dimana sikap Pancasila tersebut harus dimiliki oleh setiap siswa terutama pada era zaman sekarang. Nah, untuk halaman keempat yaitu terdapat materi ajar. Nah, di mana kan materi ajar tentang sistem gerak pada manusia itu sangat banyak. Nah, sehingga saya hanya mengambil beberapa poin saja gitu. Yang pertama, pada halaman keempat ini terdapat materi tentang rangka. Nah, kemudian nah setiap materi juga saya selipkan gambar agar mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, kan peserta didik ketika sekarang diberikan hanya materi saja pasti cepat merasa bosan ya. Nah, dan ketika siswa atau peserta didik bosan dalam belajar, maka akan sulit juga untuk memahami suatu materi tersebut. Nah, sehingga saya selipkan atau masukkan beberapa gambar agar tidak monoton gitu ya. Jadi agar menimbulkan atau menumbuhkan rasa ketertarikan di dalam diri peserta didik. Nah, halaman kelima ini juga masih tentang materi ajar yaitu tentang tulang. Untuk halaman kelima terdapat materi ajar yaitu tentang sendi, dan halaman keenam juga masih sama yaitu tentang otot. Nah, setelah dimasukkan semua semua materi ajar atau materi yang harus dipelajari dan harus dipahami oleh siswa, maka dilanjutkan dengan langkah pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran ini disesuaikan dengan sintak model pembelajaran yang dipilih oleh masing-masing. Nah, di mana saya menggunakan metode problem based learning. Nah, sehingga terdapat beberapa langkah pembelajaran, yaitu yang pertama terdapat pendahuluan. Nah, di mana dalam pendahuluan ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama guru memberikan video animasi, kemudian siswa menganalisis, kemudian guru menjelaskan kaitan video animasi dengan materi pembelajaran. Nah, kegiatan ini yaitu atau sintak pada model pembelajaran problem based learning, yaitu yang pertama terdapat orientasi siswa pada masalah, kemudian yang kedua terdapat mengorganisasikan siswa untuk belajar, kemudian tiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, kemudian ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kegiatan inti tersebut telah disesuaikan dengan sintak model pembelajaran yang saya pilih, yaitu tentang problem based learning. Nah, gimana dalam problem based learning ini yang berperan aktif yaitu siswa gitu. Jadi
guru hanya memberikan suatu permasalahan untuk dianalisis oleh siswa. Nah, kemudian siswa akan mencari tahu tentang permasalahan tersebut dan kaitannya apa dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian terdapat juga penutup. Nah, penutup ini ada beberapa kegiatan. Itu yang pertama, terdapat refleksi. Nah, di mana refleksi ini guru dan siswa menyampaikan kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari. Kemudian ada evaluasi. Nah, guru memberikan latihan soal tertulis. Kemudian tindak lanjut. Nah, tindak lanjut tersebut siswa yang pekerjaannya belum tepat maka diperintahkan untuk memperbaiki pertanyaan selanjutnya. Nah, tindak lanjut tersebut bisa dilakukan dengan melaksanakan remedial begitu. Nah, kemudian untuk halaman ke 7 berarti atau 6 terdapat LKPD. Nah, LKPD ini. Nah, di mana untuk halaman pertama LKPD itu diberikan kolom atau halaman untuk mengisi identitas dari peserta didik tersebut. Kemudian yang pertanyaan pertama itu ada mengajukan pertanyaan mendasar. Nah, di mana saya memberikan suatu gambar tentang kelainan pada sistem gerak pada manusia dan peserta didik itu diperintahkan untuk menganalisis apa yang terjadi pada gambar tersebut. Nah, mungkin hal tersebut sudah sesuai dengan metode pembelajaran yang saya pilih, yaitu problem based learning. Nah, untuk selanjutnya terdapat pengawasan proses pembelajaran. Nah, di mana pada halaman ketiga di LKPD ini berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berfungsi untuk melatih pemahaman atau hasil analisis peserta didik terhadap gambar yang sebelumnya, itu tadi gambar nomor 1. Kemudian ada refleksi. Nah, refleksi ini bisa dilakukan oleh guru dan peserta didik ya. Jadi aspek yang dimasukkan ke dalam refleksi ini apakah terjadi atau tidak gitu di dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, untuk selanjutnya ada remedial. Nah, remedial ini juga termasuk ke dalam langkah tindak lanjut. Nah, di mana ketika sekarang peserta didik tidak mampu atau tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh guru, maka akan dilakukan remedial untuk memperbaiki nilai tersebut gitu. Nah, remedial yang saya pilih yaitu yang pertama, remedial dilakukan setelah proses penilaian selesai. Nah, jadi penilaian diselesaikan terlebih dahulu sampai akhir. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai akhir, maka ketika anak yang tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh guru, maka akan dilakukan remedial pada anak tersebut. Nah, kemudian yang kedua, remedial dilakukan dengan penugasan analisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana problem based learning ini bisa memanfaatkan isu-isu atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari untuk dianalisis dan kemudian akan dikaitkan dengan materi yang yang telah dipelajari begitu. Kemudian yang ketiga dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Nah, di dalam modul ajar harus adanya asesmen atau penilaian agar peserta didik juga memahami gitu bagaimana cara penilaian terhadap modul ajar yang telah mereka kerjakan gitu. Yang pertama terdapat lembar penilaian tentang kognitif atau pengetahuan. Kemudian yang ke halaman selanjutnya ada penilaian afektif atau penilaian sikap. Nah, kemudian ada juga penilaian psikomotorik. Nah, untuk halaman terakhir yaitu berisikan daftar pustaka. Gitu. Daftar pustaka ini di mana saya mengambil beberapa sumber untuk melengkapi modul ajar ini gitu. Nah, salah satunya ini buku tentang mengembangkan sikap tanggung jawab melaksanakan tugas sekolah melalui metode bercerita pada anak usia 5-6 tahun di TK Aisyah Bustanul Atfal 2 Kota Sukabumi gitu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.